Serigala liar perlahan mendekati anak laki-laki itu. Mereka menampakkan taringnya. Anak itu mundur selangkah, siap untuk lari. Tiba-tiba kawanan serigala itu tercerai-berai ketakutan. Anak itu mendongak. Seekor naga perlahan mendekat. Ia menatap anak itu dan mengulurkan cakarnya yang besar. Anak itu mengelusnya dengan lembut. Seketika bulunya berubah menjadi berwarna-warni. Naga itu membuka telapak tangannya, mengajaknya pergi bersama. Anak itu setuju. Ia naik ke telapak tangan naga itu dan duduk. Naga itu membentangkan sayapnya, mengangkat sang anak. Mereka pun menjadi sahabat baik. Namun setelah bermain, anak itu selalu memanjat pohon, berdiri di titik tertinggi, menatap ke kejauhan. Pada malam hari ketika semuanya hening, menatap bintang-bintang, anak itu selalu teringat keluarganya. Naga itu menyadari semuanya. Keesokan paginya, anak itu pergi ke tepi hutan. Saat tiba, ia melihat sebuah pohon tumbang. Lalu ia memanjat ke tempat tinggi, menatap orang-orang yang tiba-tiba muncul. Pada saat itu, keberadaan anak itu ditemukan. Ia menatap orang-orang asing itu dengan takut. Seorang wanita perlahan berjalan mendekatinya. Anak itu berlari, berpegangan pada pohon terdekat untuk memanjat. Tetapi akhirnya ia tertangkap oleh seorang penebang. Wanita itu menenangkannya, berkata bahwa ia bukan orang jahat, dan berjanji akan membawanya kembali ke hutan. Keesokan harinya, anak itu membawa beberapa orang ke gua tempat ia tinggal. Ia berlari masuk untuk mencari sahabat baiknya. Naga itu keluar dari gua dan mengangguk pada mereka. Seorang gadis kecil dengan berani mendekati naga itu. Ketika ia menyentuhnya, tiba-tiba sebuah suntikan menancap ke tubuh naga itu. Mereka bahkan mengikat naga dengan tali. Naga itu berjuang sekuat tenaga. Anak itu mengambil sebuah tongkat dan menyerang para penebang. Melihat itu, naga itu memanjat pohon, mencoba melarikan diri, mengepakkan sayapnya yang besar. Namun setelah beberapa kali kepakan, tenaganya habis. Ia jatuh langsung ke tanah, pusing akibat obat bius. Naga itu hampir tidak bisa berdiri. Lalu mereka mengangkutnya ke sebuah truk besar. Anak itu merasa sangat bersalah. Ia memutuskan untuk menyelamatkan sahabatnya sendiri. Ia menyelinap masuk ke gudang melalui ban berjalan di atas. Ia dan gadis itu membuka rantai yang mengikat naga. Sementara itu, di luar, para penebang menyadari ada gerakan di gudang. Mereka bergegas mendobrak pintu. Saat masuk ke gudang, naga sudah tidak ada di truk. Melihat lubang terbuka di atas, mereka mengira naga itu sudah terbang pergi. Pada saat itu, truk tiba-tiba melaju keluar. Para penebang melihat naga itu dan segera mengejar. Anak itu cepat-cepat menyemangati naga itu, mendorongnya untuk mencoba terbang. Naga itu sudah pulih. Ia terbang lurus menuju jembatan. Naga itu kini benar-benar murka. Jembatan retak sedikit demi sedikit di bawah kobaran api. Anak itu memanjat balok baja dengan cemas, memohon naga itu agar tidak melukai mereka. Naga itu menatapnya dan berhenti menyerang. Tiba-tiba jembatan itu runtuh. Naga dan kendaraan jatuh. Anak itu berlari ke tepi tebing, berteriak ke bawah dalam tatapan penuh harap semua orang. Naga itu langsung melesat ke atas. Keduanya berada di punggung naga. Akhirnya kedua sahabat itu bersatu kembali. Naga itu menundukkan kepalanya kepada anak itu. Anak itu tanpa ragu memanjat ke atasnya. Wanita itu ingin menahan anak itu, tetapi naga itu langsung membawanya ke langit. Anak itu menoleh ke arah wanita itu dengan enggan.